Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwali bila ibtida' wal akhiri bila intiha', jami'is sifatil ulya wal izzati wal kibriya, wassalatu wassalamu ala imami ahlis safa'i wal wafa' sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa' likulli saqamin wada' fis sirri wal jila' qutbil anbiya wal awliya' wa ala alihi was sahbihi madamatil ardu was sama' amma ba'd. Alhamdulillah teman-temanku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah kita dipertemukan untuk pertama kali, yakni pada bulan yang suci ini, tentunya bulan Ramadan. Semoga sehat-sehat semua. Salah satu bentuk daripada kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada segala nikmat dan karunia-Nya, adalah kita diberikan kesehatan, kemampuan dan kesanggupan dan kemauan untuk bersama-sama menjalankan ibadah puasa di bulan yang suci ini. Dan salah satu nikmat Allah juga kepada kita adalah apa? Kita dipertemukan oleh tamu agung kita. Kita berharap senantiasa nanti kita bisa dipertemukan oleh tamu agung ini, yakni bulan suci Ramadan, di tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-temanku, pada kesempatan kali ini kita akan mengulik sedikit mengenai kitab Hadits Arba'in. Di sini sudah ada bentuk syarahnya. Bentuk syarahnya ini adalah kitab Hadits Arba'in. Apa itu kitab Hadits Arba'in? Yakni Arba'in Nawawi ini adalah 40 hadis pilihan pedoman hidup. Tapi sebelum kita ulas kitabnya, yang nanti insya Allah akan diulas oleh teman-teman kita, adik-adik kita dari MTS Al Khalifah ini, sebelum kita ulas isi daripada kitabnya, hadis-hadisnya, terlebih baiknya kita bisa mempelajari sedikit biografi mengenai musannif atau muallif, ini pengarang kitab ini. Dan semoga dengan kita mempelajari dan kita mengulas kisah hidup beliau, perjalanan beliau semasa masih hidup, itu menjadi semangat tersendiri untuk kita selalu memperbaharui niat, untuk kita selalu bersemangat dalam melakukan amal-amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-temanku sekalian, musannif atau muallif dari kitab ini adalah Syekh Imam An-Nawawi, bernama lengkap Syekh Yahya bin Sharaf bin Husain bin Jama'ah Al-Hazi Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Allamah. Beliau ini dikenal juga dengan sebutan Syekh An-Nawawi, Syekh Imam An-Nawawi. Dan beliau ini mempunyai lakop ya. Lakop itu artinya adalah julukan. Julukannya siapa? Julukannya adalah Syekh Muhyiddin. Apa arti Muhyiddin? Muhyiddin ini artinya adalah orang yang senantiasa menghidupkan agama. Subhanallah, sungguh sangat mulia. Tetapi teman-temanku sekalian, Syekh An-Nawawi itu beliau kurang suka ya, untuk disebut dengan beliau kurang suka dengan lakop atau sebutan Syekh Muhyiddin. Ya, karena apa? Karena beliau ini mempunyai sifat rendah hati, mempunyai sifat tawadhu. Itulah akhirnya kenapa beliau tidak
begitu menyukai lakop atau sebutan ini. Ya. Beliau ini adalah salah satu min asyakhil fuqaha. Ya, jadi beliau ini ahli fikih, yang pakar fikih yang senior. Ya, subhanallah. Beliau dilahirkan di tempat namanya Nawa. Nah, itulah kenapa alasan ada An-Nawawi. Ya, jadi An-Nawawi itu adalah nama yang dinisbahkan kepada tempat kelahiran atau tempat asal beliau. Seperti ada seorang ulama Indonesia Nusantara yang menjadi mufti di Masjidil Haram. Beliau adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Nawa ini ada di mana? Nawa ini adalah suatu kota di Damaskus. Jadi beliau dilahirkan pada tahun 631 Hijriah. Sedikit sebelum kita lanjutkan, salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau adalah apa? Bahwasanya tidak semua orang yang alim, tidak semua orang yang soleh, tidak semua orang yang pandai itu terlahir dari orang tua yang pandai. Makanya dikatakan bahwasanya Allah itu maha adil. Iya, maha adil, karena semua hamba Allah itu diberikan kesempatan untuk menjadi pribadi yang baik. Itulah kenapa Allah berfirman dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam hal-hal kebaikan. Beliau ini terlahir dari orang tua yang bukan ulama, tidak termasuk dari golongan ulama. Orang tua beliau ini adalah seorang saudagar. Maka dari itu, teman-temanku sekalian, hal yang harus kita tanamkan di dalam diri kita adalah walaupun orang tua kita mohon maaf bukan termasuk daripada golongan ulama, bukan termasuk dari golongan orang-orang yang pandai, kita tidak boleh yang namanya berkecil hati. Aku bukan golongan daripada keturunanku, nasab-nasabku, atas-atasku bukanlah ulama, bukanlah orang-orang yang pandai, bukan orang-orang yang soleh, berarti aku tidak pantas untuk menjadi orang yang soleh. Oh, tidak begitu. Dari perjalanan kisah hidup beliau ini kita bisa mengambil ibroh dari situ, atau kisah hidup, pelajaran dari sini. Baiklah, kita lanjutkan. Di usia beliau yang ke-7, beliau sudah pernah melihat yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar suatu malam yang istimewa, khairun min alfi syahr. Malam yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Kemudian setelah peristiwa itu, ayah beliau itu rasa sayangnya itu semakin besar, perhatiannya semakin dalam kepada Syekh Nawawi ini. Sampai akhirnya beliau ini pernah ada suatu cerita ketika di madrasah, ketika di sekolahan beliau. Itu yang lain teman-temannya bermain semua. Bermain. Beliau diajak untuk main. Tidak mau beliau. Menangis. Karena apa? Karena yang ada di dalam hati beliau hanyalah Al-Qur'anul Karim. Subhanallah. Jadi beliau lebih memilih untuk mengaji Al-Quran, untuk menghafalkan Al-Quran, ketimbang apa? Main. Di usia beliau yang masih sangat anak-anak sekali, yang masih sangat belia. Akhirnya karena peristiwa ini, guru beliau itu melihat langsung. Akhirnya beliau menyampaikan kepada orang tuanya. Kemudian ada lagi cerita. Jadi ceritanya waktu itu beliau disuruh menunggu dagangan daripada orang tuanya. Aktivitas utama yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau waktu menjaga dagangan ayahnya adalah apa? Mengaji Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Jadi bisa kita katakan bahwasanya dunia itu tidak memiliki ruang yang khusus di dalam hati beliau, di dalam hati Syekh Imam An-Nawawi. Hanya apa? Hanya Al-Quran. Bisa dikatakan
ma fi qalbi ghairullah, ma fi qalbi ghairul Quran. Seperti itu. Akhirnya sampai kepada perjalanan beliau terus menimba ilmu dengan banyak guru, ada guru-guru fikih, ada guru-guru hadis dan lain sebagainya. Akhirnya beliau ini tabahhur fil ilmi, yakni apa? Ilmunya sangat dalam sekali. Sampai pada akhirnya beliau ini mengarang banyak sekali kitab. Kira-kira ada 29 kitab yang beliau karang. Di antaranya ada Al-Arba'in fil Hadith, kemudian ada Al-Irsyadu fi Usulil Hadith, kemudian ada At-Tibyan fi Adabi Hammalatil Quran, kemudian ada Riyadhus Shalihin, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang subhanallah. Berawal dari anak seorang saudagar, bukan termasuk daripada golongan ulama, tapi beliau ini bisa mencapai makom tersebut, bisa mencapai level tersebut, subhanallah. Nanti di akhir insya Allah akan kita ketahui bersama-sama sedikit tips dan triknya apa. Nah, ini terutama untuk para orang tua, ya. Maka apabila orang tua ini ingin mempersiapkan anaknya, generasi anaknya itu lebih baik, lebih soleh, lebih solehah, kita harus mengikuti tips dan trik ayah dan ibu daripada Syekh Imam An-Nawawi ini. Baiklah, kemudian ketika beliau ini melakukan safar, setelah menimba ilmu sekian lama, beliau ini melakukan safar. Safar kemana? Pulang kampung. Pulang kampung di mana tadi? Nawa. Sebelum pulang kampung, murid beliau ini bertanya kepada beliau, "Wahai Imam, kapan lagi aku bisa menimba ilmu dari engkau?" Kemudian beliau menjawab, "Setelah 200 tahun lagi." Murid-muridnya menyadari bahwasanya itu adalah perjumpaan terakhir beliau dengan para murid beliau. Ketika beliau sudah sampai di Damaskus, beberapa tahun kemudian beliau sakit. Kemudian beliau meninggal di Damaskus, tepatnya pada tanggal 24 Rajab tahun 676 Hijriah, dan dimakamkan di sana. Kemudian setelah 7 tahun beliau wafat, ayah beliau meninggal juga. Baiklah teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa pelajaran yang kita ambil daripada biografi yang sangat singkat ini? Yakni adalah, pertama, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah kondisi suatu kaum sampai apa? Sampai kaum itu mau merubah kondisinya sendiri. Dalam artian apa? Innal fata man yaqulu ha anadha wa laysal fata man yaqulu kana abi. Yang namanya pemuda atau pemudi harus dia itu bisa, harus dia itu bisa dan berani saya untuk hal-hal yang kebaikan tentunya. Dan kalau masih dia mengatakan, bapakku dulu, orang tuaku tuh kaya raya, orang tuaku tuh soleh, orang tuaku tuh keturunannya ini, keturunannya, masih mengandalkan nasab, nah itu namanya bukan pemuda, bukan pemudi, ya. Itu pertama. Kedua, resepnya apa? Resepnya adalah beliau ini semasa beliau dari kecil sampai dengan beliau dewasa, beliau itu selalu diberikan oleh kedua orang tuanya makanan-makanan yang bersumber daripada rezeki yang halal. Kita ketahui bersama bahwasanya apa yang kita makan, kita masukkan ke dalam perut kita, itu pengaruhnya sangat besar untuk ke depan. Maka dari itu
kita para orang tua hendaklah kita itu memberikan anak-anak kita ya, itu makanan-makanan yang bersumber daripada rezeki yang halalan thayyibah. Jadi beliau ini sedari kecil sampai dengan beliau wafat itu tidak pernah makan makanan yang tidak halal atau haram atau bersumber dari sesuatu yang syubhat. Masih pertanyaan, dijaga betul apa yang beliau makan. Seperti itu kedua. Dan yang ketiga, mungkin yang terakhir bisa kita ambil bersama-sama dalam sesi yang sangat singkat ini adalah apa? Dalam Quran surah Ar-Ra'd, ini surat yang ke-13 dalam Al-Quran, ayat 23 sampai dengan 24, dikatakan bahwasanya apa? Bagi orang-orang yang bisa mempersiapkan anaknya ini untuk menjadi anak-anak yang khair, anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Shadaqallahul azim. Jadi nanti ketika kita bisa mempersiapkan keluarga kita, anak cucu kita ini menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang khair, amin. Dikatakan apa? Ketika anaknya ini mau masuk surga, gandenglah, rangkullah ayah-ayah kalian, datuk-datuk kalian, kakek nenek kalian, beserta keluarga kalian. Jadi ketika kita berhasil untuk mempersiapkan generasi ini menjadi generasi yang khair atau baik, kemudian juga bisa menjadi generasi yang saleh, ketika anak ini bisa masuk surga, itu masuk surganya nggak sendirian, tapi kita juga ikut digandeng, kita juga ikut dirangkul. Subhanallah. Dan sekali lagi, hal yang harus kita sepakati adalah ketika kita berbicara mengenai Al-Quran, berarti kita sedang berbicara mengenai Allah. Ketika kita berbicara mengenai Allah, Allah adalah zat yang absolut, pasti. Maknanya apa, teman-teman sekalian? Janji Allah itu pasti. Itu adalah hal yang harus kita sepakati dan yakini sebelum kita mengkaji ayat ini. Jadi nanti kita tidak akan ditinggalkan. Dan malaikat yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat akan menyambut mereka. Kemudian dikatakan, malaikat berkata kepada mereka, apa? Salamun alaikum bima sabartum. Selamat atas kalian, atas apa yang kalian sabar. Sabar untuk senantiasa memberikan rezeki yang halal, sabar untuk senantiasa bisa mendidik keturunan-keturunan atau mempersiapkan keturunan kita ini menjadi keturunan yang khair, baik, dan juga soleh dan soleh. Lantas bagaimana kalau misalkan saya sudah punya keturunan tapi mohon maaf tidak baik? Nah, masih ada waktu dan kita tidak boleh berputus asa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah berkata, wala tai'asu mir rauhillah. Janganlah kalian itu berputus asa dari apa? Dari rahmatnya Gusti Allah. Jadi masih ada kesempatan untuk kita selalu senantiasa berusaha menyiapkan generasi-generasi yang baik, yang soleh dan solehah. Itu adalah suatu keberkahan. Apa berkah itu pengertiannya? Ziyadatul khair, bertambahnya suatu kebaikan. Contoh, ketika kita meminum air putih, ada tidak hal yang baik yang bertambah setelah kita meminum air tersebut? Maka
semua apa yang kita lakukan dari sebuah kebaikan itu haruslah dikorelasikan dengan ibadah. Masalan, contohnya adalah bagaimana saya meminum air putih ini, tentu saja bukan di waktu siang hari Ramadan. Ya, bagi yang tidak punya uzur, saya meminum air putih ini setelah azan maghrib berkumandang, supaya apa? Supaya nanti saya bisa kuat melanjutkan ibadah sholat, supaya nanti saya bisa kuat melanjutkan ibadah-ibadah yang lain. Maka nantinya ketika kita minum setelah azan maghrib, apa yang kita minum, apa yang kita lakukan itu akan mempunyai nilai-nilai plus. Yakni apa plusnya? Adalah nilai ibadah. Akhirnya ketika kita minum, kita bisa mendapatkan keberkahan dari situ. Ziyadatul khair. Akhirnya ketika kita minum, kita juga bisa mendapatkan pahala. Karena apa? Karena dihitung sebagai ibadah. Ziyadatul khair, bertambahnya suatu kebaikan. Wastimroru atau wa istimroru. Dan kebaikan itu sifatnya kontinuitas, terus menerus, tidak akan putus. Nah, itu tadi adalah keberkahan. Baiklah teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa sama-sama mengambil pelajaran daripada sesi kita yang sangat amat sebentar ini. Dan semoga keturunan-keturunan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keturunan khair yang baik dan juga keturunan yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik, أظن كفينا بهذا اللقاء ونتمنى اللقاء في يوم القادم بمشيئة الله. شكرا على حسن اهتمامكم، والله الموفق إلى أقوم الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.